Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda dan semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini merupakan materi terakhir dari bab 3 kita, yaitu materi pendistribusian kembali ya, atau redistribusi pendapatan nasional. Mari kita lihat pembelajarannya. Apa itu pengertian redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Jadi itu adalah pengertian dari redistribusi pendapatan ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat ya, redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Ya, jadi redistribusi pendapatan inilah pendistribusian kembali ya pendapatan masyarakat kaya ke kelompok masyarakat kelompok masyarakat miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Jadi pengertian yang di atas ini merupakan ada yang tertinggal ya. Jadi pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kaya ke kelompok masyarakat miskin, ya, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Jadi redistribusi ini terdapat dua macam ya. Yang pertama ada redistribusi vertikal dan horizontal ya. Apa redistribusi vertikal? Nah, jadi itu menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin ya. Ya, di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi ya. Tidak ada masyarakat yang kuat kepada masyarakat yang lemah. Ya, bisa sebagai bentuk pemungutan redistribusi ini bisa sebagai pajak ya, dan lain sebagainya. Yang kedua itu redistribusi horizontal. Apa itu redistribusi horizontal? Itu adalah transfer uang ya antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok yang lain ya. Bisa contohnya dari laki-laki ke perempuan ya, dari orang dewasa ke anak-anak, dari remaja ke orang tua ya. Dia redistribusi horizontal dapat pula bersifat antar pribadi. Ini dari satu siklus ya, atau dari satu tingkatan kehidupan seorang ke siklus yang lain atau tingkatan yang lain ya. Jaminan sosial pada hakikatnya merupakan dukungan finansial dewasa ya, yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah balik atau dewasa, yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat. Jadi kita memberikan jaminan sosial kepada orang sakit ketika dia sehat, maka dia akan membayarnya ya. Kemudian ataupun yang diberikan kepada para pensiun ya. Jadi pensiunan itu mereka diberikan jaminan sosial setelah mereka membayar pada saat masih bekerja. Jadi ada pungutan dari pemerintah ketika mereka masih bekerja, mereka dipotong gajinya sehingga mereka dapat jaminan hari tua ya. Itu juga disebut dengan redistribusi horizontal. Oke, selanjutnya kita lihat apa saja program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan Indonesia untuk dapat pemerataan pembangunan ya, pemerintah melakukan yang pertama ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Jadi kalau kebutuhan dasar itu tentu ada yang namanya sandan, pangan, papan ya, akses kesehatan, kemudian pendidikan. Jadi apa program pemerintah mengenai itu? Ada strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat itu seperti adanya bantuan langsung tunai atau yang kita kenal dengan BLT ya. Kemudian ada juga dengan bantuan tunai bersyarat ya. Bantuan tunai bersyarat itu seperti PKH kan. Kemudian ada Jamsos ya, jaminan sosial. Ada juga BOS ya, beasiswa atau bantuan operasional sekolah. Nah,
itu untuk pendidikan ya. Ada juga dengan jam 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 skesmas ya. Kalau kita kenal yang sekarang apa? Askes ya. Jadi itu untuk pemenuhan kesehatan ya. Itu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah ya. Kemudian ada juga program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Ya, yang kita kenal dengan ada program kredit usaha rakyat atau KUR ya. Kebijakan ini tentu merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya para pengusaha kecil menengah ke bawah ya. Ada juga UMKM ya, usaha mikro kecil menengah ya. Dan masih banyak lagi program kredit lunak yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau para pengusaha kecil menengah ke bawah ya. Kemudian ada juga pengembangan usaha atau industri kecil ya. Pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, pemerintah dalam distribusi pembangunan lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya lokal ya. Dengan ini maka upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM ya. Jadi PNPM Mandiri ini dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan ya. Juga penanggulangan kemiskinan ya, dan memperluaskan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Kemudian yang ke D atau yang keempat itu pemerintah bekerja sama dengan swasta ya untuk menjalankan program corporate social responsibility ya. Jadi untuk pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program, bahkan kalau perlu diwajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan ekonomi ini ya. Ini tujuannya adalah mengembangkan ekonomi masyarakat ya. Kemudian selanjutnya pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Dalam hubungan ini peran pemerintah sangatlah besar ya, sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata ya. Jadi itu ada beberapa alternatif ya praktik redistribusi pendapatan di Indonesia, yaitu yang pertama ada subsidi ya. Jadi dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah ya. Salah satunya subsidi ya. Subsidi seperti dari segi pertanian ada subsidi pupuk misalnya. Jadi contohnya pupuk ya kepada petani. Kemudian yang kedua ada yang namanya pengenaan pajak ya. Jadi pengenaan pajak ini selain dari pengenaan memberikan subsidi, cara lain yang digunakan untuk pemerintah mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Jadi banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, antara lain pajak penghasilan ya, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah dan sebagainya. Contoh orang yang membeli barang mewah seperti mobil ya, barang mewah di luar negeri, maka akan dikenakan pajak 10% ya dari harga barang mewah tersebut. Jadi itu contohnya ya. Contohnya juga ada pajak kendaraan bermotor, itu dilakukan dalam 1 tahun sekali ya. Oke, semoga antum bisa memahaminya mengenai bagaimana pendistribusian kembali pendapatan nasional. Jika ada kekurangan penjelasan Ustaz, mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.